Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pejuang nih? Semoga masih semangat untuk belajar ya. Oh ya, untuk teman-teman yang belum tes SKD, semangat yuk belajarnya. Semoga nanti hasil tes SKD-nya itu maksimal. Amin. Oke, jadi saya dapat info nih dari teman-teman yang udah tes SKD. Kalau ada beberapa soal, itu bunyinya tentang atau pertanyaannya tentang pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada di Undang-Undang Dasar. Oke, jadi di sini di video kali ini saya akan memberikan tips untuk mudah menghafal pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada di UUD 1945. Tapi sebelum kita membahas cara mudah menghafalnya itu, saya mau minta tolong teman-teman untuk subscribe dulu, karena dengan teman-teman subscribe akan membantu saya lebih semangat untuk mengupload video tentang CPNS lainnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pembahasan untuk pasal-pasalnya. Pasal-pasalnya itu ada banyak yang ada di UUD 1945, tapi di hari ini, di video kali ini, kita akan membahas pasal 1, 2, dan 3. Oke, pasal 1. Cara mudah menghafalnya itu, Republik Tahu. Republik Tahu. Apa sih itu Republik Tahu? Oke, bunyi ayat 1. Jadi, pasal 1 ini terdiri dari 3 ayat. Kita bahas dulu yang ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi republiknya itu dari negara kesatuan yang berbentuk republik. Mudah kan? Oke, kita bahas ke ayat 2. Pasal 1 ayat 2 bunyinya itu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oke, jadi yang tanya itu yang warna merah, lihat yang di ayat kedua yang dikasih warna merah, berada di tangan rakyat. Mudah kan? Untuk pasal 1 ayat 3 itu lihat yang who, yang ada warna biru. Jadi kita langsung ke ayat 3, who-nya itu artinya hukum. Jadi bunyi ayat 3 itu negara Indonesia adalah negara hukum. Oke, jadi mudahkan menghafalnya. Republik Tahu, bentuk negara kesatuan berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan Indonesia ini adalah negara hukum. Itu bunyi pasal 1. Kita lanjut ke pasal 2. Pasal 2. Tips menghafalnya itu DPR, DPD, pemilu, bersidang, suter. Oke, ayat 1 itu bunyinya MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Dasar. Oke, jadi MPR, DPR, DPD, pemilu itu artinya MPR, DPR, DPD dipilih melalui pemilu yang diatur melalui undang-undang. Oke, kita lanjut ke pembahasan ayat 2. Jadi ayat 2 itu bersidang. Maksudnya, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Jadi bersidang itu bunyi ayat 2. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Oke, yang ayat terakhir atau ayat ketiga itu lihat yang tulisan warna biru atau suter. Oke, bunyi ayat ketiga itu seperti ini. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Jadi suter itu suara terbanyak. Mudah kan di sini untuk menghafal pasal 2? Oke, kita lanjut ke pasal terakhir untuk hari ini. Itu pasal 3. Tips menghafalnya itu for me lantik berhenti. For me lantik berhenti. Oke. Bunyi ayat pertama. Me yang dikasih warna hitam. Tapi ini 2 dulu me-nya. Jadi MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Jadi 2 me. Me-nya itu yang mengubah dan me yang keselanjutnya itu menetapkan. Jadi mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Bisa di sini? Kita lanjut ke ayat 2. Ayat 2 ini pakai lanjutan me ini. Jadi 3 me yang ketiga itu sama lantik. Jadi MPR melantik presiden dan atau wakil presiden. Itu me-nya. Kita lanjut ke pembahasan ayat 3. Kita pakai me yang terakhir atau me yang keempat sama yang tulisan warna biru atau berhenti. Bunyi ayat 3 itu seperti ini. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Oke, jadi for me-nya di sini ada 4 me atau mengubah dan menetapkan, melantik dan memberhentikan. 4 kan?
Terus yang warna merah lantik, warna biru itu berhenti, warna merah untuk ayat 2, warna biru untuk ayat 3. Sampai di sini mudah kan menghafal pasal 1, pasal 2, pasal 3? Jadi hari ini kita sudah membahas 3 pasal dan 9 ayat. Semoga pembahasan ini membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi tes SKD nanti. Amin. Oke, jadi ini ada contoh soal nih dari pasal-pasal tadi. Contoh soalnya seperti ini. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan negara Republik Indonesia menganut sistem konstitusional bahwa kekuasaan tertinggi di tangan A itu MPR, B itu DPR, C itu MPR dan DPD, D itu rakyat, E itu rakyat dan MPR. Oke, jadi jawabannya yang mana? Oke, jawabannya yang D, rakyat. Karena di pembahasan tadi kan kita sudah bahas bunyi pasal 1 ayat 2, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat atau Republik Tahu tadi. Ta yang warna merah, tangan rakyat. Oke, mudah kan di sini? Oke, kita lanjut. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga tips kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan semoga bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi tes SKD. Amin. Tolong juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.